Baik, kita mulai kuliahnya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua tingkatnya tidak hadir lagi ya. Lagi terbang. Beliau itu suka sekali terbang-terbang. Minggu lalu kita masuk pada tujuan hukum ya. Minggu lalu kita bahas tujuan hukum ya. Jadi saya ulangi lagi supaya menyambung hari ini. Hari ini masih tujuan hukum lagi sambungannya, karena minggu lalu belum tuntas ya. Minggu lalu saya terangkan bahwa dalam buku Prof. Ahmad Ali beliau menyatakan bahwa tujuan hukum itu bisa kita kaji dari 3 teori ya. Yang pertama teori hukum barat, yang kedua teori ya, hukum timur, dan ketiga teori hukum Islam. Minggu lalu kita sudah bahas tentang tujuan hukum berdasarkan teori hukum barat ya. Ada 2 ya. Apa itu? Yang pertama aliran atau teori klasik dan teori hukum modern. Iya. Kemudian dibagi-bagi lagi ya. Iya, betul. Masih ingat perbedaan antara tujuan hukum berdasarkan aliran hukum klasik dan aliran hukum modern? Apa perbedaannya? Kalau teori klasik itu Iya. dia teori 3, tapi dia semata-mata untuk itu saja. Iya. Misalnya dari segi manfaat ya semata-mata manfaat saja, dari segi Ya, betul. Jadi sementara kalau hukum modern itu dia menggabungkan skala prioritas. Oke. Menggabungkan, tetapi skala prioritasnya adalah kepastian hukum. Oke. Jadi itu perbedaannya ya. Jadi perbedaannya kalau dalam teori hukum klasik atau aliran hukum klasik, tujuan hukum itu dibagi menjadi 3 aliran ya. Ada aliran yang etis, apalagi ya, betul. Jadi ada, kalau aliran etis dia menyatakan bahwa tujuan hukum semata-mata hanya untuk keadilan, tidak ada yang lain, semata-mata. Sementara aliran lainnya ya, aliran normatif menyatakan tujuan hukum hanya semata-mata kepastian hukum, yang lainnya kemanfaatan ya. Ya, apa? Utilitas ya, atau utility. Itu aliran utility atau utilitas. Dan teori hukum barat menyatakan bahwa tujuan hukum itu ada 3. Yang pertama keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Tetapi dalam teori hukum barat itu diutamakan adalah kepastian hukum. Nanti di dalam teorinya Gustav Lambrus yang kita kenal teori prioritas kasuistis, baru dia mendahulukan keadilan ya. Begitu. Nah, sekarang kita masuk pada tujuan hukum berdasarkan teori hukum timur ya. Jadi tujuan hukum berdasarkan teori hukum timur Jadi tujuan hukum itu berdasarkan teori hukum timur adalah untuk mencapai kedamaian. Kedamaian atau perdamaian.
sini kita ambil contoh Jepang misalnya. Jepang itu paling tidak senang berperkara di pengadilan. Mereka lebih senang itu membuat perdamaian. Jadi kalau ada sengketa di masyarakat, mereka lebih senang damai saja. Ya kan? Bahkan di Jepang itu kalau ada orang yang membawa persoalan ke pengadilan itu kadang dibenci oleh rekan bisnisnya. Ya. Jadi kalau Anda punya rekan bisnis orang Jepang, jangan sampai ke pengadilan. Jangan sampai ke meja hijau. Pasti akan dibenci, tidak lagi ditemani bergaul dalam hukum bisnis. Oh, ngomong-ngomong ini minumannya ya. Ini minuman Le Mineral. Minggu lalu saya mau sampaikan jangan kasih aqua. Karena saya pribadi memboikot aqua. Mohon maaf ya. Bukan kepentingan agama tapi kepentingan kemanusiaan. Ya, jadi saya berdasarkan fatwa MUI memboikot itu produk Israel. Walaupun saya sadarnya tidak mampu saya boikot semua, tapi yang bisa saya boikot. Seperti aqua saya boikot terus terang. Saya tidak minum aqua karena ada Le Mineral. Ya sekarang Le Mineral lagi naik daun, ya. Ya. Aqua saya ganti dengan Le Mineral. Kalau Le Mineral juga ini adalah produk Israel, saya ganti dengan air sumur saja. Saya izin minum dulu ya. Ya, jadi saya boikot. Ya. Saya ngomong ini sepatu dari Israel semua ini sepatunya nih ya. Ya kalau sudah terlanjur beli tidak apa-apa ya Anda. Jangan dibuang, kasihan kalau dibuang. Kalau terlanjur beli. Silakan. Informasi minggu depan kita meet test. Saya maunya kalian semua itu dalam meet test itu punya nilai bagus. Makanya sebentar malam saya berniat insya sinyal bagus. Saya mau kasih kisi-kisi. Nanti saya undang di grup ya. Nanti masuk di YouTube secara langsung. Nanti saya berikan kisi-kisi, mungkin 20 nomor saya berikan, yang keluar cuma 10 nomor. Jadi pelajarilah itu 20 nomor itu. Mengapa saya kasih begitu? Karena supaya gampang, ya terlalu capek belajar. Karena saya tahu ini semua orang sibuk kerja. Ya sebentar kalau saya undang di grup masuk ya. Ya. Kita secara langsung di YouTube. Sekarang bukan lagi di Facebook secara langsung tapi di YouTube ya. Iya. Jangan lupa like ya, share. Ya. Insya Allah itu kalau bukan sesudah maghrib kalau bukan ba'da maghrib mungkin sebelum ba'da isya insya Allah. Atau mungkin kemungkinan besar itu ba'da isya mungkin. Karena saya kalau habis maghrib itu saya senam dulu biar kasih kecil perut. Nah, jadi kita masuk pada tujuan hukum berdasarkan teori hukum timur. Ya. Mengapa dikatakan teori hukum timur? Karena ini dipraktekkan di wilayah timur, ya kan? Masuk Jepang itu ya timur itu. Indonesia juga sebenarnya terhitung timur, ya, Asia Timur. Nah, contoh sih Jepang itu dalam menyelesaikan setiap persoalan hukum mereka jarang sekali, dan memang menurut mereka mungkin tabu dari informasi yang kita terima. Ini bisa Bapak Ibu cek lagi informasi apakah sekarang masih tabu atau tidak. Mereka tuh merasa tabu kalau membawa suatu persoalan hukum itu, sengketa hukumnya itu ke pengadilan. Ya, aib bagi mereka. Sehingga kalau ada orang yang buka meja hijau itu dianggap aib juga, ya. Jadi mereka lebih suka perdamaian, damai lebih senang. Ya. Termasuk juga mencuri. Kalau ada yang mencuri, tertangkap pelakunya, lebih senang mereka damai. Ya. Kalau korupsi kurang paham saya. Apa ke sana kalau korupsi mungkin tidak mungkin damai, itu kan negara yang dirugikan, ya. Yang pribadi. Nah,
kebiasaan-kebiasaan ini sebenarnya oleh kita di Indonesia, karena kita cuma sebenarnya orang timur, ya kita kan bukan orang barat ya, atau di sini ada yang mengaku orang barat kan? Ini ada. Sebenarnya kebiasaan atau perilaku orang Jepang ini itu sudah kita tiru sebenarnya, hanya belum terlalu belum terlalu kental. Kalian pernah dengar penyelesaian pidana secara restoratif justice? Itu sudah ada peraturan kepolisian itu, ya kan? Di tingkat kepolisian ada bisa bisa restoratif justice, di kejaksaan juga sudah bisa restoratif justice. Putusan kejaksaan. Iya, boleh juga. Jadi lebih banyak sekarang di kepolisian itu. Jadi kalau soal pencurian, kecuali yang menghilangkan nyawa orang itu belum boleh, belum diterima. Tapi kalau di luar itu mencuri pun ya bisa, bahkan perkosaan bisa di RJ restoratif justice. Artinya damai para pihak. Ini sudah mengarah ke sana itu. Jadi bukan lagi mengutamakan hukuman badan ya, tapi lebih ke perdatanya. Ya, kalau damai itu kan selalu ada ganti rugi bicara. Ya kalau yang si korban pembunuhan keluarganya itu selalu minta. Kalau mau damai pasti ada namanya uang kompensasi, ganti rugi dari si pelaku, ya kan? Dan di Kolaka ini di tahun berapa saya lupa, tahun baru tahun berapa saya lupa. Pernah kalian ingat kejadian di Sungai Merah? Tahun berapa itu? Diperkosa. Ya, itu kejam sekali pelakunya. Itu ceritanya si pelaku itu awalnya niatnya baik, bukan aborsi. Jadi dia sisir ini Kalimerah. Itu kan Kalimerah ke tahun baru kan selalu ada aksi itu kan. Ada orang pacaran ke tahun baru. Ini beberapa orang ini dia ceritanya mau membersihkan itu. Jadi dia telusuri itu Sungai Merah, Kalimerah, Kolaka ini untuk cari supaya jangan ada orang seperti itu yang melakukan hubungan badan di luar nikah. Ketemulah pasangan-pasangan. Orang pacar lagi melakukan itu, bukannya dilarang, malah pacarnya yang laki-laki diikat, yang perempuannya dijahati. Ya, sudah jahati itu perempuannya juga sisa lagi, kasihan. Di alatnya itu dimasukkan lagi bambu. Tapi akhirnya damai. Ya, damai. Tahun berapa itu saya? Bukan, sudah lama. Iya, kurang lagi 3 tahun 4 tahun lalu. Iya. Pelakunya itu lari, kabur, satu orang yang ditangkap. Tapi yang kabur itu tidak sempat dia damai, yang ditangkap itu damai. Iya, jadi karena damai sehingga dilepaskan si pelaku dengan sekian uang ganti rugi. Itu sudah mulai ke situ ya. Jadi itu pidana. Ya, pidana. Jadi sudah bisa didamaikan karena tadi restoratif justice. Apalagi kalau lain pencurian, ya pemukulan, ya kalau segera melakukan upaya damai, kebanyakan lepas itu damai. Nah itu teori tujuan hukum berdasarkan teori hukum barat. Jadi berdasar apa? Mereka tujuannya adalah mencapai kedamaian. Jadi kalau sudah ada perdamaian antara para pihak, sudah damai, tidak ada apa-apa lagi, ya. Nah, apa yang membedakan di sini antara teori tujuan hukum berdasarkan teori hukum barat maupun tujuan hukum berdasarkan teori hukum timur? Bedanya tadi, ya. Kalau di hukum timur itu mendahulukan perdamaian. Kalau hukum barat tidak sebenarnya, ya. Dia mendahulukan kepastian hukum. Sampai sekarang masih begitu, kepastian hukum. Nah kemudian yang terakhir teori tujuan hukum berdasarkan teori hukum Islam. Jadi tujuan hukum berdasarkan teori hukum Islam. Tujuan hukum berdasarkan teori hukum Islam
Itu ada 6 tujuannya. Ada 6 tujuannya. Yang pertama adalah kemaslahatan hidup bagi diri dan orang lain. Kemaslahatan hidup. Kemaslahatan, maslahat. Iya, bagi diri dan orang lain. Yang kedua, tegaknya keadilan. Tegaknya keadilan. Yang ketiga, persamaan hak dan kewajiban dalam hukum. Persamaan hak dan kewajiban di hadapan hukum. Kalau dalam asas umumnya, baik hukum Islam maupun hukum umum, kita mengenal asas equality before the law. Ya, ini ada asasnya nih, ingat asasnya kan? Kalau asas umumnya. Kalau di dalam jadi baik hukum Islam maupun hukum secara umum itu mengenal asas, ya. Ini asas equality before the law. Ya. Jadi persamaan hak dan kewajiban atau persamaan hak dia, persamaan di hadapan hukum. Jadi setiap orang punya hak dan kewajiban yang sama di hadapan hukum. Haknya sama, kewajibannya sama. Bukan hanya haknya sama, kewajibannya beda. Dia sama semua. Kemudian yang keempat, saling mengontrol di dalam kehidupan bermasyarakat. Saling mengontrol di dalam kehidupan bermasyarakat. Kalau saling mengontrol berarti tidak ada larangan untuk saling menasihati, ya. Yang kita kira keluar dari jalur kita nasihati. Begitupun ketika yang menasihati juga keluar, dinasihati juga, ya, sama-sama mengontrol. Yang kelima, kebebasan berekspresi, berpendapat atau bertindak. Jadi dalam hukum Islam pun tujuan hukum itu adalah kebebasan berekspresi, ya, atau bertindak atau berpendapat, selama ada batasannya sini, selama tidak menyalahi batas-batas norma-norma hukum. Kalau teori hukum barat itu kebebasan berekspresi ada, tapi terlalu bebas. Pernah dengar seorang penulis Stuart Mills atau Mills? Pernah dengar Mills? Mills itu punya teori kebebasan berekspresi. Menurut dari teori ini, kebebasan berekspresi itu bahwa seseorang sebenarnya tidak boleh dibatasi untuk berekspresi, termasuk berpakaian. Memperlihatkan auratnya, lekuk-lekuk tubuhnya, itu kan ekspresinya orang. Di bidang seksual boleh dong, ya. Tapi dalam hukum Islam tidak demikian. Silakan bebas berekspresi, bebas berpendapat, ya, tetapi harus tetap dalam atas norma-norma hukum. Kemudian regenerasi sosial yang positif dan bertanggung jawab. Regenerasi sosial yang positif dan bertanggung jawab. Ya, regenerasi sosial. Regenerasi. Iya. Regenerasi itu menggenerasi ulang. Membentuk generasi ulang. Nah, dari keenam tujuan hukum ini itu bisa dirangkum
Jadi ini tujuan hukumnya ya. Tujuan hukum dalam teori hukum Islam bisa dirangkum menjadi ya, menjadi satu kalimat ya. Kalau dirangkum maka tujuan hukum yang utamanya adalah, atau tujuan hukum akhirnya adalah mencapai kemaslahatan manusia baik dunia dan akhirat. Jadi 6 tadi itu kalau kita rangkum sebenarnya itu adalah ya, mencapai kemaslahatan manusia baik di dunia dan di akhirat. Jadi dalam teori hukum Islam bukan hanya dunia saja yang dipikirkan kemaslahatannya, tapi juga kemaslahatan di akhirat. Kemaslahatan ini bisa yang bermanfaat, bisa juga keselamatan. Jadi tujuan hukum menurut teori hukum Islam adalah mencapai kemaslahatan ya, di dunia dan di akhirat. Kalau Barat tidak begitu, dia kemaslahatannya dunia saja kan, akhirat tidak pernah dipikirkan ya. Iya. Apalagi kalau kita masuk di, nanti kalau kalian belajar di filsafat hukum ada namanya aliran rasional ya. Itu aliran yang menurut saya sesat itu. Aliran yang menyatakan bahwa manusia itu mencapai kesuksesan karena kemampuan otaknya sendiri, kemampuan pikirnya sendiri. Jadi dalam tubuh manusia menurut dia itu sudah ada yang bawaan sejak lahir, ya, bahwa moral itu membuat dia sukses. Dia tidak paham siapa yang menanamkan moral. Dia bilang ada sendiri katanya. Ini aliran yang salah kaprah, aliran ada sendiri. Ya, padahal moral itu ditanamkan ke tubuh kita, ke dalam diri kita itu oleh yang Maha Kuasa, oleh pencipta kita, ya kan? Untuk membedakan akal ini, membedakan mana baik, mana buruk, mana boleh berarti itu sudah ada. Ditanamkan memang potensi dalam tubuh kita, ada yang tanamkan sama yang mencipta. Nah, kalau Barat tidak ada, dia tidak akui itu. Nah, tujuan hukum Islami, tujuan hukum ini berdasarkan hukum Islami itu mencapai kemaslahatan baik dunia dan akhirat itu didasari oleh 5 hal. Didasari oleh 5 perkara. Yang pertama, memelihara agama. Memelihara agama. Yang pertama, ini itu perkara pertama. Jadi tujuan hukum dalam teori hukum Islam adalah untuk mencapai kemaslahatan manusia baik dunia maupun akhirat. Nah, tujuan hukum ini itu dasarnya ada 5 perkara. Bisa paham ya? Iya, yang pertama memelihara agama. Yang kedua memelihara jiwa. Yang keempat memelihara akal. Oh, yang ketiga ya memelihara akal. Selanjutnya memelihara keturunan. Yang keempat ya memelihara keturunan. Yang kelima memelihara harta atau kekayaan. Kalau dalam teori hukum Barat tidak ada memelihara agama. Di dunia Barat itu, mohon maaf, dunia Barat itu kalau Anda tanya agamanya apa tersinggung orangnya. Dia tanya, ada beberapa di Barat itu yang paling tabu kita tanyakan. Yang pertama agamanya, apa agamamu? Tabu, tersinggung. Yang kedua, sudah kawin belum? Dia tanya kawinnya sana orang Barat. Iya, karena orang Barat itu tidak kenal kawin seperti yang sekarang kita di sini. Iya, mereka bebas. Ya. Iya, bebas. Ya kok di sana itu. Di Amerika tuh kumpul satu ranjang dengan lawan jenis itu tanpa pernikahan boleh. Iya, dibolehkan. Punya anak tuh boleh.
belum nikah ini, boleh kan? Ya, karena tidak ada namanya memelihara agama di sana ya. Agamanya sudah hilang. Ya. Jadi itu dasarnya. Jadi untuk mencapai kemaslahatan manusia dunia dan akhirat maka harus berangkat dari 5 dasar tadi. Ya, memelihara agama, ya. Itu. Memelihara akal, jiwa. Itu memelihara akal juga punya perbedaan dengan orang barat. Ya, kalau orang barat itu mungkin memelihara akal dengan cara membuat kita jadi pintar. Ya. Bukan saya kalau hukum Islam tidak seperti itu teorinya, ya. Intinya jangan keluar dari norma-norma agama. Sama dengan memelihara keturunan. Bukan berarti memelihara keturunan memperbanyak keturunan, tidak. Iya. Tidak, ya. Mengapa dalam hukum Islam, ya, perempuan yang baru cerai dikenakan masa iddah? Kira-kira apa kan? Perempuan yang baru cerai itu dikenakan masa iddah, apalagi kalau cerai hidup, cerai mati, ya 3 bulan tak? Pastikan tidak hamil. Ya, apa tujuan dipesan cerai hamil itu? Tujuannya apa? Tujuannya tadi memelihara keturunan, memelihara kesucian keturunan, supaya keturunan jangan bercampur. DNA antara si Amir dan si Amur tidak bercampur, ya kan? Coba bayangkan kalau perempuan yang sudah hamil 1 bulan, ya, pas hamil 1 bulan suaminya pertama itu yang kasih hamil baru-baru meninggal 1 bulan, dia lagi hamil 1 bulan, dia langsung kawin lagi sama si orang lain, bercampur DNA-nya, ya kan? Berarti tidak melihara namanya kesucian keturunan. Jadi inilah hukum Islam, dia pelihara keturunannya. Jadi jelas, oh si anu keturunan si anu, jelas tidak bercampur DNA-nya. Pernah baca penelitian di barat itu, penelitian di barat itu DNA-nya itu sudah bercampur-campur. Iya. Anak si anu karena bebas sana. Dia sementara hamil 1 bulan masih bisa lagi sama orang lain, ya, bebas mereka, ya kan? Itu gunanya. Jadi dibatasi 3 bulan, ya, 3 bulan baru boleh lagi kawin. Nanti bersih dulu, kan kalau 3 bulan kan sudah datang haidnya kan? Haid kan sudah membersihkan itu. Itu ya. Itulah tujuan hukum Islam, atau tujuan hukum berdasarkan teori hukum Islam. Saya tidak bisa panjang-banyak lebarnya ini karena saya buat ustadz, ya, nanti, ya. Nanti tanyakan lagi terkait 5 dasar tadi, nanti bisa tanyakan Pak Kiai muda sebelah, ya, bila itu ahlinya hukum Islam. Ini pertemuan ke-6 nih. Sebaiknya kita setelah lambat ini, ya, sudah 8 nih. Iya. Jadi saya berencana minggu depan saya lakukan tes MIS, ya. Jadi kita juga supaya bapak ibu ini jangan terlalu berat pikirnya. Kalau banyak materi yang berat berpikir. Sebentar malam saya mau undang kita secara langsung, saya akan berikan kisi-kisinya. 20 nomor saya berikan, nanti yang keluar 10 nomor atau 5 nomor. Jadi beritahu di teman-temannya bahwa minggu depan kita mid test, middle test. Mohon yang keluar yang kisi-kisi saya kasih sebentar malam itu betul-betul dipelajari, ya, karena itu yang keluar. Sekaligus yang tidak pernah datang sama sekali, ya, dari kisi-kisi sebentar yang saya berikan 5 nomor itu boleh dipilih lalu dijawab dan jawabannya dikirim melalui video, jawabannya dimasukkan dalam video lalu dikirim ke WA saya, japri saya, supaya bisa sampai japrinya. Jangan buat video di atasnya yang melebihi kuota, yang melebihi batas batasnya WA cuma berapa megabyte bisa? 600 megabyte mungkin, ya. Iya. Ya, bikin video yang singkat, yang durasinya singkat, dan jangan banyak nunya. Jangan banyak apa sih? Iya, jangan banyak giganya, harus
Tidak boleh 1 giga. Kalau 1 giga sudah sampai. Ini bagi yang tidak pernah datang, ya, pengganti kehadiran. Jadi tugasnya tidak pernah datang itu adalah selalu membuat, saya berikan soalnya dijawab dalam bentuk video, lalu kirim saya japri. Itu pengganti kehadirannya. Ya, kalau tidak begitu maka mohon maaf, mungkin D atau E nilainya. Ini untuk menyelamatkan Bapak Ibu, ya. Supaya yang rajin datang jangan cemburu. Karena yang tidak pernah hadir, kita kasih tugas berat lah. Ya, sama dengan mereka tuh final, ya. Mereka final tiap minggu. Jadi tidak pernah hadir, insya Allah tiap minggu dari sekarang ini saya kasih tugas. Tugasnya adalah itu soal, lalu dijawab dalam bentuk video dan kirim japri ke saya. Dan saya tandai, oh ini hadir. Gitu. Itu yang tidak pernah hadir, ya. Ya, kalau sudah hadir 4 kali tidak usah. Kita minimal 4 kali. Pak, paling banyak kan Pak, minimal kehadiran 4 kali, ya. Yang tidak pernah hadir sama sekali, ya. Dan tahu dirinya buat tidak akan pernah hadir, bikin dari sekarang. Daripada nanti harganya bikin saya turut berapa tugas tambah berat nanti. Ada pertanyaan sampai di sini terkait nanti meetnya? Tidak ada? Ya, kalau tidak ada sampai sini sekian, ya. Sampai ketemu minggu depan. Jangan lupa nanti malam siap-siap, ya. Ba'da Isya atau Ba'da Maghrib saya akan kirim linknya. Kita bergabung, kemudian yang mau ditanyakan situ boleh tanya situ terkait dengan meetnya, silakan, ya. Nanti saya absen di situ, ya, bisa langsung absen, ya. Oke, sekian dari saya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.